Assalamualaikum. Ketemu lagi sama channel kita, Ampera Kids. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menggambar untuk cover hasil karya P5 Abang Guenzo. Tugasnya Abang Guenzo di sekolah ya, teman-teman. Nah, jadi Abang Guenzo ini dapat tugas udah lama-lama banget, itu udah dari bulan berapa ya, dapat tugas disuruh buat telepon kaleng. Teman-teman masih inget gak nih mainan-mainan telepon kaleng zaman-zaman dulu itu? Iya, yang dari kaleng terus dipasangin tali. Nah, tugas P5 itu kan kemarin udah sempet dikumpul ya teman-teman. Nah, ternyata kan tanggal 26 ini akan ada acara kayak acara puncak kayak gitu, pameran hasil karya anak-anak di pelajaran P5, namanya itu panen karya ya teman-teman. Nah, jadi itu telepon kalengnya disuruh hias sebagus mungkin. Oh iya teman-teman, kemarin itu selain disuruh buat telepon kaleng, Abang Guenzo juga disuruh bawa itu karet gelang. Teman-teman tahu karet gelang itu yang sering karet pengikat nasi bungkus, nasi padang kayak gitu. Nah, itu dibuat dianyam kayak lompat tali. Terus hari berikutnya lagi disuruh bawa kelereng. Terus hari berikutnya lagi disuruh bawa congklak. Nah, jadi temanya panen karya Abang Guenzo kali ini, pelajaran P5 Abang Guenzo semester ini kayaknya permainan tradisional ya teman-teman. Nah, jadi kembali lagi ke gambaran kita. Abang Guenzo itu disuruh menghias telepon kalengnya. Jadi Abang Guenzo ngide aja nih, Bunda ayo kita bikin gambar aja kalau kayak gitu. Karena teman-teman Abang Guenzo yang lain itu bungkusnya pakai kertas manggis ataupun origami. Nah, oke deh kalau kayak gitu kita buat gambar, kita gambar aja sama-sama, nanti Bunda bantuin, adik juga bantuin. Kita mewarnai dan menggambarnya bersama-sama, kita gambar sesuai tema aja. Jadi teman-teman muncullah ide di otak Bunda. Bunda buat ini gambarannya sesuai dengan permainan-permainan yang sudah dimainkan waktu pelajaran P5 kemarin. Nah, ini ada gambar di situ yang lagi diwarnai anak-anak lagi main lompat tali dengan karet gelang, teman-teman. Nah, kalau di Palembang ini nyebutnya namanya yeye. Teman-teman tahu yeye itu apa? Itu karet gelang yang dianyam disusun satu persatu jadi kayak tali panjang kayak gitu yang elastis. Kemudian dimainin lompat-lompat teman-teman. Lebih enak lagi itu kalau rame-rame. Ada lagi yeye namanya. Kalau Bunda dulu waktu masih SD dulu seneng banget main yeye tolong. Ayo nih teman-teman yang di Palembang tahu nggak nih yeye tolong? Pasti nostalgia lagi kan kalau udah dengar nama-nama sebutan yeye tolong. Yeye tolong itu kayak gini. Buat teman-teman yang belum tahu ya, buat teman-teman yang udah tahu, ayo komen. Dulu bunda-bunda suka nggak main yeye tolong? Sukanya yang jadi penolong atau yang ditolong nih? Terus sampai kemampuannya paling tertinggi itu di lompatan yang bagian mana? Oh ya, nostalgia lagi ya teman-teman sambil diliatin gambarannya. Teman-teman ini pokoknya gambarannya ini warnanya ini suka-suka hati aja, karena kan yang dinilai itu kan kreativitas aja kan ya. Soalnya nggak diwajibkan ini digambar dan mewarnai, jadi ya hepan aja pada saat kami menggambar dan mewarnai ini. Nah, jadi kita cerita aja ya soal permainan tradisional para bunda-bunda zaman dulu. Karena permainan tradisional anak-anak zaman sekarang tuh sangat-sangat berkurang
karena kan kebanyakan anak sekarang udah gadget dan gadget lagi. Nah, kembali lagi tadi di permainan tradisional, dulu Bunda itu seneng banget main Yeye Tolong. Nah, Bunda kadang-kadang jadi penolong dan terkadang jadi yang ditolong. Nah, kalau Yeye Tolong itu kan, bagi bunda-bunda yang belum tahu Yeye Tolong itu gimana, mungkin aja di daerah bunda-bunda beda lagi namanya, tapi cara bermainnya sama. Jadi Yeye Tolong itu dia kayak tali dari karet gelang kayak gitu, yang dianyam satu persatu jadi panjang. Terus ada 2 anak yang pegang kiri dan kanan. Kemudian yang bermain itu melompati mulai dari lutut, pinggang, dada, bahu, dagu, telinga, kepala, 1 kilan tangan dan 1 jengkal tangan. Itu yang melompatinya harus benar-benar dilompat, teman-teman. Jadi kalau sudah di atas kepala udah diperbolehkan tuh, selain melompat aja diperbolehkan untuk salto. Tuh, bayangin zaman dulu Bunda jago salto. Jadi malu, bunda-bunda yang lain juga pasti jago salto pada saat main Yeye Tolong kan, ayo ngaku. Nah, teman-teman, daripada sering main gadget, mending main permainan tradisional aja. Selain kita bisa mengingat masa-masa kita kecil dulu saat kita udah dewasa, teman-teman juga bisa mendapatkan tubuh yang kuat, fisik yang sehat, kayak gitu. Nah, ini Bunda mewarnai rumput ya. Rumputnya itu apa ya? Itu pensil warna Faber-Castell Black Edition yang isi 24, warnanya lengkap ya teman-teman. Untuk Black Edition ini sebenarnya Bunda nggak sesuai ekspektasi Bunda ya. Bunda kira pensil warna Black Edition ini dia lembut sama kayak oil pastelnya. Ternyata dia teksturnya sama kayak pensil warna pada umumnya, cuman tone warnanya aja yang lebih terang daripada yang lain. Terus Bunda kira bisa ditimpa di hasil krayonan yang lain, ternyata nggak bisa. Bisa sih, tapi akan mengganggu tekstur pewarnaan sebelumnya kayak gitu. Nah, ini sudah mewarnai awannya. Mau sambung lagi nggak nih cerita permainan tradisional ini? Aduh, waktu ini Bunda mewarnai ini dan Abang Gwenzo kami sibuk nih cerita-cerita soal permainan-permainan zaman dulu. Itu di sebelah orang lagi lompat tali itu ada anak-anak bermain congklak. Nah, permainan congklak ini juga salah satu permainan favorit Bunda pada saat kecil dulu. Jadi permainan congklak ini dulu itu kan permainan congklak itu dibuat dari tanah liat teman-teman. Kalau sekarang kan udah plastik, dibuat dari tanah liat. Jadi kayak gerabah kayak gitu. Tanah liat dibentuk bulat lengkungan, terus dijemur dulu, terus dibakar ya kayak gitu supaya kuat. Nah, sekarang sudah banyak nih jenis-jenis congklak. Apa ya? Ada nama lain dari congklak ini. Kalau di Palembang namanya congklak. Kalau di daerah teman-teman yang lain namanya apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, teman-teman, maaf ya, suara Bunda agak bindeng hari ini karena cuaca lagi nggak bagus teman-teman, lagi nggak sehat juga. Semoga teman-teman yang pada nonton sehat-sehat selalu ya, karena cuaca kita lagi nggak bagus, lagi musim sakit juga karena perubahan cuaca ya. Jaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa istirahat, minum air putih yang banyak ya teman-teman. Nah, minggu ini ceritanya Abang Gwinzo dan adik Quincy lagi libur lomba dulu karena kayaknya udah lagi
capek-capek kayak gitu ya harus jaga kesehatan ya, jangan terlalu diporsir untuk lombanya. Sesekali kita nikmati waktu libur kayak gitu. Nah ini udah hampir finishing teman-teman. Nah itu pohonnya bunda buat scambling, ada batu-batu dong biar tambah seru. Terus di belakangnya ada air terjun ya gitu deh, mengingat zaman-zaman kecil dulu teman-teman. Ini main lompat talinya ini dulu, selain lompat tali yeye tolong, ada juga yang namanya lompat tali yeye apa ya, itu loh yang yeyenya diikat terus kaki dua terus dinaikin, apa sih namanya itu ya, pokoknya kayak gitu-gitulah teman-teman. Kalau dihitung 1, 2, 3,5, apa sih namanya? Yang tahu tulis dong di kolom komentar. Nah, kembali lagi di gambar ya teman-teman. Udah mau selesai nih, udah finishing juga. Nah, awannya bunda ya ngasal aja ya, asal terang-terang aja. Pokoknya kita kali ini mewarnainya suka-suka. Tapi dari kemarin-kemarin juga mewarnainya tetap suka-suka kok teman-teman. Kalau teman-teman mewarnai itu lepas aja, jangan kayak ada beban. Pokoknya warnain aja suka-suka kayak gitu. Jangan oh ini harus begini, ini harus begitu, itu harus begini. Enggak usah. Karena bagi bunda, nggak tahu ya bagi teman-teman yang lain juga, tapi kan penilaian orang beda-beda. Bagi bunda, menggambar dan mewarnai ini salah satu pelepasan energi negatif. Jadi di saat setelah melihat hasil karya kita, jadi kita itu semacam ada energi positif lagi kayak gitu teman-teman. Mood kita itu terbangkitkan lagi setelah melihat hasil karya kita. Jadi kalau bisa mewarnai ini jadikanlah media untuk pelepas stres, pelepas penat, pelepas sedih, pelepas kesal. Jadi untuk mencurahkan semua emosi kita ya teman-teman. Jadi kita tumpahkan semua di kertas menggunakan krayon begitu. Nah ini kita masih lanjut mewarnai sketsa gambar yang sebelahnya ya teman-teman. Tadi kita mewarnai anak-anak lagi bermain lompat karet atau bermain lompat tali atau yeye lah ya kalau bahasa Palembang. Nah kalau yang ini kita lagi mewarnai gambaran anak-anak lagi main congklak. Itu kita bikin aja itu keadaannya seperti di dalam ruangan ya teman-teman, main congklak. Karena kan ada 4 gambar yang bunda buat tadi. Satu itu lomba anak-anak main kelereng, kemudian anak-anak lagi bermain enggrang, bermain telepon kaleng itu bisa digunakan seperti enggrang juga teman-teman. Itu nanti di video selanjutnya ya, karena yang mewarnain bagian enggrang dan kelereng itu abang Wenzo. Nanti cek aja di video selanjutnya ya teman-teman. Nah ini kalau bagian yang ini bagiannya bunda dan adik Quincy. Nah teman-teman, untuk bagian lantainya bunda menggunakan warna coklat aja, karena kan sudah banyak yang cerah-cerah ya teman-teman. Kita pakai warna yang jarang dipakai aja, kayaknya warna-warna coklat ini kasian banget, kayak dicuekin terus. Nah kalau misalkan warna yang sering dicuekin dipakai aja teman-teman, sayang kan nggak kepake kayak gitu. Kalau di kotak krayonnya teman-teman warna apa aja yang jarang dipakai tuh? Kalau kami salah satu warna aja yang jarang dipakai itu salah satunya ya coklat, kayak brown kayak gitu teman-teman. Yang coklat ini sangat jarang dipakai, karena kalau nggak dipakai buat pohon, buat pagar ya jarang banget dipakai kayak gitu. Jadi sayang teman-teman. Oh iya satu lagi itu ultramarine light dan ultramarine sama violet. Nah itu 3 warna itu sangat-sangat jarang dipakai teman-teman. Terus kalau misalkan untuk yang warna isi banyak kayak Faber-Castell isi 72, itu banyak banget yang warna-warna yang jarang dipakai.
Contohnya kayak Canberry, kayak apalagi ya, kayak tortilla. Pokoknya warna Faber-Castell itu banyak teman-teman. Tapi pernah sekali Bunda coba warna-warnanya itu ternyata cantik-cantik. Jadi kalau buat teman-teman yang suka warna aneh-aneh, yang out of the box kayak gitu, kalau pakai Faber-Castell itu sangat-sangat bagus teman-teman. Warnanya nggak monoton, nggak hanya itu saja. Boleh dipadu-padankan dengan warna lain, kita bisa menciptakan warna pastel, bisa menciptakan warna candy. Pokoknya kalau Faber-Castell itu kalau yang isi 72 itu semuanya lengkap teman-teman. Nah, kembali lagi ke gambar. Ini untuk dindingnya Bunda menggunakan warna Tosca. Warna Tosca dari krayon Dong A Florence. Nah, jadi yang pertama itu warna Tosca muda, terus dengan hijaunya Dong A Florence. Kemudian warna terakhirnya itu menggunakan warna kuning Florence dari Grapes. Nah, kuning Florence Grapes ini kalau menurut Bunda itu warna Florence paling terang yang pernah Bunda pakai di antara krayon-krayon yang lain. Nah, nggak tahu krayon apa ya teman-teman. Ada lagi nggak yang melebihi terangnya kuning Florence ini selain merek Grapes? Boleh komen ya teman-teman. Mana tahu kan Bunda juga mau coba tuh teman-teman. Di channel ini Bunda bukan bermaksud untuk mengajari atau sok pintar atau sok tahu ya teman-teman. Yang jelas kita tujuannya itu untuk belajar bersama aja, berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi trik begitu. Bagi teman-teman yang ada masukan buat kontennya kita, kalau misalkan oh warnanya itu lebih bagus yang begini, oh teksturnya itu lebih lembut yang ini. Kalau misalkan Bunda bilang tadi kayak warna kuning Florence merek Grapes itu yang paling terang. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah mendapati merek krayon yang lebih terang lagi, boleh di komen teman-teman. Nah, tapi untuk Dong A ini yang edisi Florence, warna-warna lainnya tuh terang banget teman-teman. Nah, untuk di bagian dinding dia jadi lebih hidup ya teman-teman. Nah, udah hampir selesai, nggak kerasa ya udah finishing. Pokoknya kalau untuk yang gambar di sebelahnya ini Bunda buat lebih simpel aja karena warna satunya itu udah full. Nah, sekarang tinggal dipotong, terus kita tempel deh di kalengnya. Nah, itu tuh telepon kalengnya bisa juga dijadiin engkrang teman-teman, jadi diinjak kayak gitu. Tapi untuk anak-anak aja yang injak. Kalau para bunda-bunda yang injak bisa-bisa kalengnya minta ampun. Nah, pakai double tape ya teman-teman. Nah, ditempelin di bagian kalengnya. Itu ada bagian yang Bunda lebihkan supaya kan lebih baik memotong kelebihan daripada nanti kekurangan kertasnya. Mau diulang lagi dari awal udah capek-capek pun. Nah, jangan lupa bagian atas dan bagian bawah dibuka kertasnya baru ditempelkan kayak gitu deh. Nah, begitu, hati-hati ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit kelebihan kertasnya teman-teman, jadi itu ada bagian gambar yang Bunda potong, kayaknya Bunda salah ukur deh. Nah, bagian atasnya dilipat-lipat kayak gitu, jangan lupa dilem ya teman-teman menggunakan isolasi yang transparan. Nah, begitu teman-teman, jangan lupa dikasih nama, nanti takutnya ketuker sama teman-temannya. Nah, karena kan ini kan hasil karya panen proyek P5 ya teman-teman, nanti akan dipamerkan di acara panen karya di sekolahnya Abang Gwenzo. Oh ya teman-teman, nanti ada video Abang Gwenzo mendongeng ya teman-teman, tungguin ya. Soalnya nanti pas acara panen karya Abang Gwenzo rencananya mau tampil mendongeng. Nah, cerita apa ya pas Abang Gwenzo mendongeng nanti? Nanti kan
videonya. Oh iya teman-teman selain mewarnai, boleh dong ditulis komentar di kolom komentar sukanya apa saja selain mewarnai. Kalau Abang Genzo selain mewarnai sukanya mendongeng. Nah teman-teman, udah hampir selesai nih. Mana ya? Oh begini jadinya, hasilnya sudah begitu teman-teman. Wah, lumayan lah ya, daripada kertas manggis yang polos biasa. Ya sebenarnya itu juga bagus sih, tapi ya namanya Abang Guenzo kan apa-apa mau diwarnai, jadi deh begini. Oke teman-teman, segini saja video dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya subscribe-nya teman-teman. Teman-teman kalau ada komentar, ada kekurangan apa-apa, jangan lupa ya di komen juga sama kami. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sarang beo semua.